27 Babun minasyirki lubsut tamaim biqasdil wiqayah awil ilaj. Bab termasuk kesyirikan lubsut tamaim, yaitu memakai tamaim, ya, gelang-gelang, ya, tali-tali yang diikatkan biqasdil wiqayah, dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit, menjaga diri dari musibah, awil ilaj, atau dengan tujuan untuk mencari kesembuhan, ya. Jadi termasuk syirik memakai gelang, terbuat dari benang kah, terbuat dari apapun, ya. Dengan tujuan apa dia buat pakai gelang itu? Dengan tujuan dia meyakini bahwasanya gelang itu bisa menjaga dia dari segala macam musibah, bisa menjaga dia dari segala macam penyakit, atau bisa menyembuhkan dia, ya, meyakini gelang ini yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit. Maka itu termasuk syirik, ya, termasuk syirik. Kata beliau di sini, hada syuru'un bi abwabi syirkil asghar al-zahir. Ini adalah penjelasan tentang bab syirik kecil. Wa hadzal bab, ya, wa thalathatu abwab talihi tata'allaq bi syirkil asbab. Bab ini dan juga bab nanti 3 bab berikutnya ini akan membahas tentang syirik sebab. Ya, jadi ada syirik itu namanya syirkul asbab. Apa yang dimaksud dengan syirik sebab itu? Yaitu apabila seorang menjadikan sebuah sebab, ya, sebagai sebab, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya sebab, maka itu termasuk syirik kecil. Jadi menjadikan sebuah sebab yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil. Contohnya misalnya mencari sebab agar dia sembuh dari penyakit, ya. Jadi kita ini misalnya sakit, maka kita dianjurkan untuk mencari sebab agar kita bisa sembuh. Nah, apabila kita menjadikan suatu sebab yang itu tidak dijadikan sebagai sebab kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terjerumus pada perbuatan syirik. Makanya di sini dijelaskan, ya, banyak di antara sebab-sebab orang itu terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Ya, jadi di antara sebab-sebab orang itu terjatuh, ya, dalam kesyirikan itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya yang pertama di sini al-mubalaghatu fil i'jab wa ta'zim. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, ya. Mengagungkan sesuatu atau mengagungkan orang lain, ya, mengagungkan benda-benda tertentu. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan, ya, atau merasa heran, berlebihan dalam mengherankan sesuatu atau mengagungkan sesuatu, maka ini, ya, salah satu, ya, sebab orang itu terjatuh, ya, dalam perbuatan kesyirikan. Makanya Allah kisahkan, yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya, Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir dulu itu, ya, innahum asawni, mereka bermaksiat kepadaku, wattaba'u man lam yazidhu maluhu, dan mereka mengikuti apa-apa orang-orang yang tidak bisa menambahkan untuk mereka harta mereka, anak mereka, melainkan kehancuran, kerugian. Ya. Kemudian lanjutan ayat disebutkan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yabutha wa ya'uqa wa nasra. Dan inilah dia penyebab terjadinya awal kesyirikan di muka bumi ini, yaitu terlalu berlebih-lebihan mengagungkan, ya, sesuatu, baik itu orang, ya, benda-benda dan sebagainya. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka, Allah kisahkan ucapan kaum musyrikun di zaman Nuh dulu itu,
Mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Wa la tadharunna wadda, jangan kamu tinggalkan wadda, nama orang. Kemudian juga Suwa, jangan tinggalkan Suwa. Dan jangan tinggalkan Yaghuth, jangan tinggalkan Ya'uq, dan jangan tinggalkan Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dahulu dari umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika kaumnya ini berlebih-lebihan, ya, kagum berlebihan, ya, kemudian mengagungkan berlebihan, akhirnya ya syaitan memanfaatkan hal ini sehingga bisa menggoda mereka. Akhirnya mereka menyembah, ya, sedikit demi sedikit setan bisa memasuki, ya, mereka, ya, mulai dari dibuat patungnya, dibuat gambarnya, kemudian lama-kelamaan disembah. Ya, ini dia penyebabnya. Kemudian yang kedua, yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab orang terjatuh dalam kesyirikan itu adalah al-mailu ilal iman bil mahsus. Itu seorang itu dia condong kepada keimanan tapi dengan perasaan. Ya. Condong kepada iman tapi dengan perasaan, bukan dengan keyakinan. Bukan dengan ilmu, ya, tapi dengan perasaan. Makanya lihatlah Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Apa kata mereka Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman, ya, kepadamu sampai kami ini benar-benar bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Ini orang yang beriman itu bukan dengan ilmu, tapi dia beriman tapi dengan perasaan, ya, memakai perasaannya. Demikian juga Allah kisahkan Bani Israel ini, ya, dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan, wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Al-A'raf ayat 138. Maka kami selamatkan Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melewati lautan. Kemudian mereka melewati sebuah kaum yang dimana mereka melihat ada beberapa kaum sedang iktikaf, sedang kumpul-kumpul di sebuah pohon, ya, yang dimana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu, ya. Jadi mereka melihat sebuah kaum yang sedang duduk mengelilingi pohon, ya, iktikaf di sebuah pohon, memuja patung, ya. Apa kata mereka Bani Israel ini melihat itu? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maka Bani Israel ini mengatakan, wahai Musa, jadikan untuk kita Tuhan, buatkan untuk kita sesembahan sebagaimana orang-orang tadi itu dia punya sesembahan. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu ini adalah umat yang bodoh. Ya, lihat, ini orang yang beriman tapi dengan perasaan, bukan beriman dengan ilmu. Ya, melihat sesuatu, apa yang dia lihat, melihat orang menyembah sebuah pohon atau sebuah patung, dia malah minta ke Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kita juga Tuhan sebagai mereka punya Tuhan. Nah, ini penyebab, ya, orang beriman bukan dengan ilmu tapi beriman dengan perasaannya. Kemudian yang ketiga, nah, ini sebab yang paling parah yang menyebabkan orang terjatuh pada kesyirikan itu adalah al-jahl, yaitu bodoh dengan urusan agama. Bodoh dengan urusan agama, ya, tidak mengerti agama. Ini banyak terjadi, ya. Makanya oleh karena itu Allah juga kisahkan kepada Israel, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Ketika
ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Namun mereka mengatakan, apakah kau jadikan kita ini permainan? Maka Musa mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, ittiba'ul hawa wasyahwat, mengikuti hawa nafsu. Ini penyebab orang terjatuh pada kesyirikan, mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Ya, maka datanglah, ya, setelah mereka itu, ya, orang-orang yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian yang kelima di antara penyebabnya adalah al-kibru, kesombongan. Ya, kesombongan ini juga menyebabkan orang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Allah kisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu tentang apa namanya? Allah sebutkan, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Ya, jadi apakah kau tidak melihat kepada orang yang membantah Nabi Ibrahim, berhujjah kepada Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, ya, ketika Allah SWT berikan kepada dia kekuasaan, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka raja ini mengatakan, qala ana uhyi wa umiit, aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Ini apa namanya, bukti kesombongan ini menyebabkan seorang juga terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, demikian juga tentang Fir'aun. Allah kisahkan, wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Ini ucapan Musa, Allah kisahkan. Dan Fir'aun ini menyeru kepada kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah saya ini penguasa Mesir? Ya, aku raja Mesir. Ya, wa hadhil anhar tajri min tahti, sedangkan sungai-sungai ini berjalan di bawahku. Afala tubsirun, kenapa kalian tidak melihatnya? Ini kesombongan siapa? Kesombongan Fir'aun. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah yang keenam, at-taqlid, ya, ikut-ikutan. Ini juga termasuk penyebab orang terjerumus, ya, dalam kesyirikan, yaitu taklidul a'ma, mengekor, ya, mengikuti orang banyak, ya, taklid kepada guru-gurunya, tokoh-tokohnya, ya. Dan ini sudah, ya, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus dari sebelum wahai Muhammad seorang rasul ke sebuah desa, ya, orang yang memberikan peringatan ke sebuah desa, illa qala mutrafuha, kecuali apa? Orang-orang kaya di antara mereka, tokoh-tokoh mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah dapatkan nenek moyang kami, bapak-bapak kami berada di sebuah agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti jejak-jejak mereka. Taklid, ya, jadi taklidul a'ma. Dan inilah rata-rata jawaban, ya, kaum, setiap rasul utus kepada kaum itu hampir sama jawabannya di setiap masa itu. Ya, kami telah dapatkan nenek moyang kami memiliki agama, maka kami akan ikuti. Ya, dan sampai sekarang ini, ya, sampai detik sekarang ini, ya, kebanyakan orang beragama dengan tradisi, budaya dan sebagainya, bukan berdasarkan dalil, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ini tradisi nenek moyang kita sudah dulu, makanya harus kita terus bela dan sebagainya. Ya, ini memang kata para ulama, ya, dalil-dalilnya orang-orang dahulu itu akan terus dipakai selama-lamanya. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, asyaitan,
wa maka'iduhu. Di antara penyebab orang terjerumus adalah setan yang menjerumuskan manusia dan tipu dayanya. Ya, setan dan tipu dayanya. Ini penyebab orang terjerumus dalam kesyirikan adalah karena dia mengikuti setan dan tipu daya setan. Ya, Allah kisahkan kana nasu ummah. Ya, kana nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasyirina wa mundzirin. Dulu manusia itu mereka umat yang satu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya, jadi kisahkan bahwa dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, di zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka manusia itu tauhidnya satu. Mereka semuanya bertauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah Nabi Adam wafat sampai 10 generasi mereka tetap tauhidnya satu. Ya, kemudian lewat dari 10 generasi ini maka syaitan ya membisiki mereka, syaitan menipu mereka, menggoda mereka, ya akhirnya mereka pun terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, ya, terjerumus dalam pengagungan kepada manusia, orang-orang saleh, kuburan dan sebagainya, ya akhirnya mereka melenceng dari tauhid tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah i'timad ala riwayat al-mawdu'ah wal manamat. Ya, di antara penyebab orang terjerumus dalam kesyirikan itu apa? Bersandar kepada riwayat-riwayat yang palsu, hadis-hadis yang palsu, atau bersandar agama ini, mereka mengambil dalil agama ini dari mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, dongeng-dongeng. Ya. Dan ini sudah dikisahkan oleh para ulama kita, ya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil riwayat-riwayat yang palsu, hadis-hadis yang palsu untuk melegalkan apa namanya ritual-ritual kesyirikan itu. Mereka berdalil dengan hadis-hadis palsu. Bahkan disebutkan di sini, ya, di antara salah satu hadis, ya, yang mereka jadikan di situ adalah idza a'yatkum al-umura fa'alaikum bi ashabil qubur. Jadi kalau kalian memiliki suatu perkara, ya, maka hendaknya kalian sandarkan kepada penghuni kubur. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya bahkan riwayatnya maudhu'ah, palsu. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain, ya. Bahkan di sini ada juga lau ahsana ahadakum dhannahu bihajarin la tanfa'ahu Allahu bihi. Kalau seandainya kalian ada di antara kalian bagus persangkaannya kepada sebuah batu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat kalian dengan batu tersebut. Ini riwayat juga apa namanya? Yang tidak jelas, ya. Nah, dan banyak sekali hadis-hadis yang palsu, ya, sehingga umat pun juga tertipu, ya, sehingga apa namanya? Mereka melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebanyak lagi sebab-sebab yang lainnya, ya, yang dimana menyebabkan orang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini kata Syekh, wal asbab naw'an. Sebab itu ada dua macam, Mas sekalian. Ada sebab yang hakiki. Jadi syirik dalam masalah sebab. Nah, sebab itu ada dua. Ada sebab hakikiyah, sebab yang nyata, sebab yang benar. Wa hiya ma thabatat sababiyatuha bisyar'i aw tajribah adh-dhahirah. Apa yang dimaksud dengan sebab-sebab yang nyata, yang benar? Yaitu sebuah sebab yang dia itu terbukti, ya, dengan adanya dalil dan juga adanya pembuktian. Jadi yang namanya sebab hakiki itu adalah mathabatat, yaitu apa-apa yang tetap, ya, penyebabannya itu dengan syar'i, artinya ada dalilnya yang menjelaskan sebab ini benar dan ada buktinya secara zahir, ya. Kemudian disebutkan contohnya, wa mithal ma thabata bi syar', yaitu di antara sebab yang ada dalilnya secara syar'i, yaitu al-asal wal habbatus sauda lisyifa, ya, madu dan juga habbatus sauda, jinten hitam, ya, ini adalah sebagai sebab untuk kesembuhan. Ya, Allah berfirman tentang madu,
fihi syifa'un linnas. Surah Nahl. Ya. Di dalam madu itu ada obat untuk manusia. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang habbatus sauda, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil habbatis sauda syifaan min kulli da' illa sam." Sesungguhnya pada habbatus sauda itu ada syifa, ada penyembuh, ada kesembuhan, ya, obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Sam itu artinya kematian. Ini namanya sebab yang hakiki, ya, yang dimana sebab ini didukung ada dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah atau ada pembuktiannya, Nah, kemudian wa hadhil asbab ala annaha hakikiyah fa inna tawakkula 'alaiha ay i'timadul qalbi 'alaiha syirkun asghar. Jadi sebab-sebab ini adalah sebab yang nyata. Apabila kita bertawakal, maksudnya semata-mata bersandar dengan obat-obat tadi, maka kita bisa terjerumus dalam syirik kecil. Misalnya kita hanya bersandar kepada obat tertentu misalnya, ya, baik ini jintan hitam atau madu, ya, kita menyandarkan kesembuhan itu pasti pokoknya dari madu dan juga dari ini, ya, pasti saya sembuh, pasti, ya, kita sembuh kalau minumnya misalnya, tanpa disertai dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya semuanya itu akan terwujud dengan seizin Allah, maka kita bisa terjerumus dalam syirik kecil. Jadi meyakini, menyandarkan hati kita semata-mata kepada sebab hakikiyah saja itu tidak boleh, ya, tanpa kita hubungkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhramul iltifat ilaiha illa iltifat imtisalin wa qiyamin biha adaan li haqqil ma'budiyah fiha ma'atimadil qalbi ala musabbibatiha. Nah, ila musabbibiha wahdahu wallah. Artinya apa? Bahwasanya tidak boleh kita menyandarkan, ya, sebab itu kepada sebab itu saja, kepada benda itu saja, tanpa kita sandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sebab yang hakiki, ya, sebab yang didukung dengan dalil, ya, dan juga sebab yang ada pembuktiannya. Kalau semata-mata itu saja maka tidak diperbolehkan, ya, maka kita juga harus sandarkan semuanya itu akan bisa, ya, madu yang kita minum, habbatus sauda yang kita minum itu akan kita dapatkan manfaatnya, ya, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami rasanya. Kemudian wa yajibul iman bi annaha mahma 'azumat wa qawiyat fala khuruja laha min idnillahi wa qadarihi. Dan wajib kita imani jemaah sekalian, biar bagaimanapun hebat, biar bagaimanapun kuatnya, ya, obat tadi itu, maka semuanya tidak akan keluar kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu. Ini yang harus saya yakini. Jangan bersandar pada obat saja kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar pada sebab saja kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah jelaskan pada pengajian terlewat tentang masalah tawakal. Silahkan kalau kita sakit kita berobat, ya, kita mau kaya kita bekerja, tapi bersandar kepada sebab saja tidak diperbolehkan, ya. Atau kita bersandar hanya kepada Allah namun tidak ada usaha juga tidak diperbolehkan. Akan tapi apa? Kita bersandar kepada Allah dan kita melakukan sebab. Nah, kemudian sebab yang kedua jemaah sekalian, namanya asbabun wahimiyah, sebab yang wahimiyah, itu kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama sebab yang hakiki, ya, kalau ini sebab yang tidak hakiki. Wahiyya ma lam tasbut sababiyatuha bisyara', yaitu sebab yang tidak ada dalilnya dari syar'i, kemudian tidak ada wala bitajribah, tidak ada pembuktian secara nyata.
Ya, kebalikan dari yang pertama. Baik, wa man dhanna ma laysa bisababin sababan faqad asyraka syirkan asghar. Ini kaidah yang sangat penting, ya. Barang siapa yang menyangka sesuatu yang dia itu bukan sebab, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka orang itu akan terjerumus pada syirik kecil. Ya. Jadi kalau dia menjadikan sebab, ya, sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka orang itu akan terjerumus pada perbuatan syirik kecil. Baik, sekarang disebutkan apa saja contoh-contohnya, ya, sebab-sebab yang dijadikan oleh sebagian orang, padahal itu tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wa minal asbabil wahimiyah at-tamaim. Di antara sebab-sebab, ya, yang tidak nyata atau yang keliru, yaitu tamaim, yaitu membuat gelang-gelang, benang-benang yang diikat di pinggang atau di pergelangan tangan atau di pergelangan kaki atau dijadikan kalung, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan terlindung dari musibah, terlindung dari penyakit, atau dia ketika sakit dia pakai benang-benang itu, dia ikatkan di tangannya dengan tujuan agar dia sembuh dari penyakit. Maka orang semacam ini dia menjadikan suatu sebab yang dimana Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kesembuhan. Ya, faman nasabaha sababan mu'taqidan annallaha ja'alaha sababan. Barang siapa yang menjadikan sebab ini dan meyakininya bahwasanya Allah menjadikan itu sebagai sebab, faqad asyraka syirkan asghar, maka orang ini syirik kecil. Wa in i'taqada annaha tanfa istiqlalan min dunillah aw istamalat ala istighasati bisayatin awil amwat faqad asyraka syirkan akbar. Apabila seorang itu meyakini bahwasanya benang itu, tamaim itu semata yang bisa menyembuhkan tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan disertai dengan istighosah, minta pertolongan kepada setan atau pada orang yang sudah mati, faqad asyraka syirkan asghar, ini akan menjadi syirik besar. Jadi bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, kalau dia membuat sebab yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab kesembuhan misalnya, maka itu sudah syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwasanya tamaim itu atau gelang itu atau benang itu atau yang lainnya, benda-benda yang lainnya, semata-mata dia saja bisa menyembuhkan tanpa ada seizin dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah lagi dengan ritual-ritual yang lainnya yang berbau kesyirikan, minta tolong kepada jin, kepada syaitan dan yang lainnya, maka ini akan berubah menjadi syirik besar. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tamimah? Tamimah itu adalah ismun likulli ma yu'allaq bi qasdil wiqayah. Segala sesuatu yang diikatkan atau yang digantungkan dengan tujuan untuk menjaga diri atau untuk mencari kesembuhan. Ya, apa contohnya? Kal-khazraj. Ya. Kal-kharz seperti apa? Permata misalnya. Wal julud, kulit, wal khuyut, benang-benang, wal hilaq, ya, anting-anting, wal hijab, ya, hijab, wal qalaid, kalung-kalung, ya, wal awraq, ya, kertas-kertas, wal ni'al atau sandal dan sebagainya, alal insan awil hayawan, yang digantungkan kepada manusia, yang dikalungkan kepada manusia atau kepada binatang, awid dar, atau yang digantungkan di tempat-tempat tertentu, awis sayyarah, di rumah atau di mobil, kanu yatalammihuna min mismiha tamam, ya, al-maqsud, ya, fa'adhal syar', maka itu semuanya termasuk hal yang dibatalkan oleh syar'i, ya, digantungkan di rumah, ya, dengan tujuan agar hidupnya aman, misalnya dia dari musibah, atau digantungkan di mobilnya, di motornya atau yang lainnya, maka itu semuanya termasuk tamimah, ya. Kemudian wa minha halqatun min nuhas. Di antara contohnya adalah gelang yang dibuat dari tembaga, yang di mana itu diyakini ini bisa menyembuhkan penyakit, ya, maka ini juga tidak diperbolehkan.
Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya jemaah sekalian. Ya, dalil-dalil tentang apa? Tidak bolehnya kita melakukan tamaim ini, menggantungkan, mengikatkan baik itu pada manusia, dan ini biasanya banyak pada anak kecil. Ya, benang hitam ya dikalungkan di lehernya atau di pinggangnya, di kakinya, agar dia terjaga dari gangguan setan atau agar dia sembuh dari penyakitnya, gangguan jin sebagainya. Itu banyak biasanya di kampung-kampung masih dilakukan. Maka Rasulullah SAW perhatikan beberapa hadis di bawah ini. Ya, An Uqbah bin Amir Al-Juhani, anna Rasulullah SAW aqbala ilaihi rahab. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani bahwasanya Rasulullah SAW didatangi, ya, aqbala ilaihi rahab. Jadi Rasulullah datang kepada dia beberapa orang. Ya, fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid. Maka Nabi membaiat cuma 9 orang saja dan meninggalkan 1 orang. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, baya'ta tis'atan wa tarakta hadha. Engkau baiat cuma 9 orang saja sedangkan kau tinggalkan 1 orang? Qala, maka Nabi mengatakan, inna alaihi tamimah. Di 1 orang ini ada tamimah. Ada gelangnya, ada benang yang dia ikatkan. Fa'adkhala yadahu faqata'aha, maka dimasukkanlah tangannya dan diputus benang itu. Fabaya'ahu, maka baru dibaiat. Wa qala, Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa saja yang mengikatkan, menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Ini kata Rasulullah SAW, bukan kata siapa-siapa. Nabi kita yang mengatakannya. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah sekalian, an Abi Bashir Al-Ansari, dari hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Dia pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, maka Nabi mengutus seorang utusan. Ya. Alla yabqayanna fi raqabati ba'ir kiladah. Apa yang diutus? Apa pesan Nabi kepada orang yang diutus ini? Ya. Alla yabqayanna fi raqabati ba'ir kiladah. Tidak boleh dia meninggalkan benang-benang tali-tali yang dikalungkan di leher-leher onta. Melainkan harus dia putus. Min watar, atau tali-tali panah yang dikalungkan di leher-leher onta, kiladah. Illa quti'at, maka harus diputus. Jadi Nabi ngutus seorang, ya, kalau lihat ada benang-benang yang digalungkan di leher-leher onta, harus diputus. Karena orang-orang jahiliyah dulu berkeyakinan, ya, kalau dikalungkan benang-benang tertentu di leher-leher ontanya, maka akan jauh dari penyakit, ya, hama atau sebagainya, penyakit pokoknya. Ya, makanya Nabi pesan kepada utusan ini harus diputus. Nah, ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, faedah hadis ini fihi inkar madahir syirik bil qaul wal fi'l. Ini bentuk pengingkaran perbuatan kesyirikan secara perbuatan dan juga ucapan. Nah, kemudian satu hadis lagi jemaah sekalian. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia pernah melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang pemuda di tangannya ada halaqah. Ya. Min sufr, terbuat dari tembaga. Ya. Faqala ma hadhihi, maka Nabi mengatakan, apa ini di tanganmu? Qala min al-wahina. Maka pemuda itu mengatakan, saya pasang ini, pakai gelang ini agar terjaga dari wahina, yaitu penyakit. Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, inzi'ha, lepas dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha la taziduha illa wahnan. Ya, karena hal itu tidak akan menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Ini kata Rasulullah. Hal ini tidak akan menambah pada dirimu kecuali kamu akan semakin lemah. Ya, kemudian bukan itu saja, Nabi mengatakan, ya,
fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Ya, maka sungguhnya kalau kamu meninggal dunia sedangkan itu masih kamu pakai di tanganmu, ma aflahta abada, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Nah, ini dia jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang tamimah ini, yaitu mengikatkan benang-benang, ya, ke tangan kita atau kaki atau di leher atau di hewan-hewan, atau menggantungkannya di rumah, menggantungkannya di mobil, ya. Kalau kita menjadikan hal semua itu sebagai sebab, padahal Allah SWT tidak menjadikan itu sebagai sebab, maka kita akan terjerumus pada syirik kecil. Dan kalau kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya benang itu, benda-benda itu, ya, bisa melindungi kita dengan sendirinya, istiqlalan, dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa membuat kita terjerumus pada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa na'udzubika mimma la na'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya untuk mengikutinya, ya. Adapun dari kami banyak kesalahan, banyak khilafan, maka itu adalah sebabnya karena kekurangan ilmu dan dari syaitan. Dan saya pribadi berlepas diri dan bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari segala macam kesalahan. Dan kita sebagai seorang muslim, orang beriman, haram bagi kita untuk mengikuti kesalahan dari siapapun itu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha